Di spill dikit banget tuh ujungnya doang atau awalnya doang tuh langsung banyak yang tertarik secara skala internasional. Itu beban mas. Itu sama sekali bukan dibilang bangga ya, cuman maksudnya ini kan di luar ekspektasi. Saya hanya sebagai seniman dalam arti untuk mau mengeksplor apa yang saya pernah alami di beberapa proyek di film Indonesia maupun di... Setelah memutuskan berhenti dalam karirnya di panggung Hollywood, Iko Uwais memulai langkahnya dengan menjadi sutradara guna meramaikan industri perfilman Indonesia. Iko Uwais memulai karirnya di belakang layar dengan menjadi sutradara dan menggarap film drama action bertajuk Timur yang akan tayang di bioskop pada 18 Desember 2025. Iko Uwais mengakui harus memberanikan diri menjadi sutradara guna membesarkan film laga di Indonesia. Hal ini dikatakan Iko ketika ditemui di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 November 2025. Sangat luar biasa Bang Iko. Ini boleh jelaskan ke teman-teman media gimana Bang Iko akhirnya beranjak dari sekedar aktor tapi jadi sutradara juga Bang Iko. Silakan. Iya, silakan Bang Iko. Ini pertanyaannya lumayan cuma singkat, cuman kayaknya jawabannya lumayan kompleks. Memang kenapa saya memberanikan diri untuk menjadi di belakang layar juga, karena memang banyak pengalaman yang saya alami dalam arti untuk pekerjaan ini, untuk mengeksplor apa yang masing-masing mungkin aktor yang mempunyai jiwa seninya yang sangat tinggi, dan makanya memang bingung juga untuk menjelaskannya dalam arti mungkin masing-masing dari teman-teman mempunyai karakter masing-masing, tapi mempunyai jiwa dan ekspektasi yang lumayan tinggi. Itulah yang saya mau menyampaikan di film ini Timur sebagai sutradara juga dan main juga, dalam arti menyampaikan ke pemain satu-satu. Saya tidak mendirect pemain satu-satu. Jadi apapun yang dipunyai dari masing-masing karakter, itulah mempunyai kelebihan dari masing-masing. Jadi saya tidak dalam arti tidak nggak mainstream, dalam arti saya sebagai dalangnya, tapi wayangnya saya menggerakkan. Tidak, saya malah membuat magic, dalang lepas tangan, wayangnya main sendiri. Dalam arti dia mempunyai jiwanya sendiri dan dia bisa mengeksplor dari hati nuraninya, dari isi hatinya itu mengeluarkan jiwa yang positif sendiri gitu. Jadi memang pada saat saya memainkan karakter dan saya mendirect dari sebuah film ataupun saya yang menyampaikan ke teman-teman yang lain, alhamdulillah memang sangat bersyukur untuk mempunyai pemain ini, karena tidak lagi untuk bisa adaptasi. Jadi mereka sudah mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Tidak perlu kita ajarin tanda kutip, tapi permintaan seperti apa untuk masing-masing scene per scene-nya itu udah sangat relate gitu. Jadi memang ingin menyampaikan, mengeksplor ekspresi saya untuk sebagai pemain di dalam depan kamera dengan di belakang kamera, itu sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadinya memang pada saat saya di belakang layar, teman-teman bermain dengan isi hatinya di depan kamera, itu mungkin sama-sama jiwa kita sebagai pemeran, jadinya kita nyambung, relate gitu. Jadi kalau sebagai sutradara, dia belum tentu bisa untuk mengekspresikan dirinya di depan kamera seperti itu. Mungkin kalau saya dengan pengalaman bekerja di depan kamera pada saat saya mendirect, jadi melihat ekspresi ataupun ekspresi mukanya masing-masing memerankan sebuah karakter, itu udah nggak perlu didirect lagi. Berarti bisa dibilang approach yang dilakukan Bang Iko sebagai sutradara itu pendekatan personal ya kepada karakter ini, tuh deketnya personal. Sangat masing-masing. Makanya memang mungkin balik lagi, saya menyadari dari masing-masing karakter, peran dan orang, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu, untuk apalagi sebuah peran sangat sensitif. Dalam arti bisa nggak begini, nggak bisa seperti itu. Dalam arti kita menyampaikannya bukan sebagai dialog untuk menyuruh tanda kutip, tapi menjelaskan backgroundnya seperti apa, dan untuk menyampaikannya dialog yang sudah di-script, ditulis seperti apa. Tapi saya sangat terbuka untuk tidak scripted untuk nanti di film, tapi
yang dikeluarkan dari hati nurani jiwanya untuk mengeluarkan dialog di depan layar daripada untuk scripted. Tergantung kalau kita tulis dengan bahasa saya untuk dikeluarkan dengan dalam contoh Aufa mungkin tidak akan sesuai seperti itu. Jadi konsepnya sama, tidak keluar pakem tapi dialognya itu sangat organik seperti itu. Yes, dan di sini kan juga selain action yang kita lihat teknis sih udah pasti juara lah. Tapi di sini tadi Martinus juga bilang ada sisi-sisi perasaan, ya kan perasaan dari cowok. Nah ini gimana sebagai sutradara? Ini makanya pas tadi Mbak Tin bilang, alhamdulillah saya mempunyai tim yang sangat luar biasa kuat dari segi penggodokan skrip. Sudah nggak ragu lagi untuk beberapa film-film Mbak Tinut. Tadi pas bilang kayak gitu, kepala saya lumayan merinding. Saya ingin kita diskusi pada saat di kantor, memasak skrip itu apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, dan Mbak Tinut tidak banyak ngomong, cuma senyum doang dia. Saya nggak tahu itu Mbak Tinut tuh dengar apa enggak. Ternyata skripnya luar biasa. Dengan saya permintaan saya banyak dan Mbak Tinut menyerap semuanya apa permintaan saya. Ternyata saya bisa bermain di situ apa yang Mbak Tinut tuliskan. Jadi memang mau saya seperti ini. Jadi memang mungkin banyak teman-teman akan lihat Iko paling ceracot. Ini agak sedikit eksplor ini ceracot apa? Ya darah-darah gitu ya, darah-darah gitu ya. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Agak sedikit ngilu ya suaranya. Ya agak agresif gitu ya. Cuma saya ingin memainkan Mbak. Tolong Mbak, bagaimana caranya action kita kolaborasikan dengan menyayat kulit, tapi hati penonton juga bisa tersayat seperti itu. Jadi tidak hanya action kita agresif yang kita tunjukin, tapi rasa persaudaraan. Mungkin kalau misalkan percintaan laki-laki dan perempuan itu lumayan ya sakit hatinya banyak ya. Cuman bagaimana caranya laki-laki dengan laki-laki brotherhood dengan persaudaraan itu yang orang mungkin bisa diartikulasikan secara visual dan dialog dengan gestur itu sudah lumayan kompleks di film ini. Jadi imbang di situ ya, tepuk tangan dong untuk Mbak Iko. Jangan lupa subscribe ya.